Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga Jawa Barat tercinta, netizen yang kami muliakan. Saya akan menceritakan dari gambarnya aja udah terlihat sangat kompleks ya tentang vaksin di Jawa Barat seperti apa supaya bisa mendapatkan informasi yang memadai. Vaksin di Jawa Barat itu harus dilakukan untuk melindungi seluruh rakyat Jawa Barat, tapi kan teorinya cukup 75%. Penduduk Jawa Barat itu paling besar, ada 50 juta jiwa, ya. Sehingga dalam urusan COVID, urusan bansos, urusan vaksin, memang paling banyak dan itulah tantangannya ya. Nah, 70-an% atau 75% dari 50 juta, kita putuskan kurang lebih sekitar 37 juta target. Pertanyaannya bagaimanakah 37 juta warga Jawa Barat ini bisa terlindungi oleh vaksin sehingga melindungi yang lainnya. Dan ada target dari Pak Presiden harus beres di bulan Desember 2021. Jadi itu pertanyaannya, bisakah Desember 2021 37 juta jiwa ini sudah tervaksin? Kita lihat tantangan atau masalahnya ya. Masalah pertama, teritorial di Jawa Barat itu beragam. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan daerah yang homogen, yang kota saja. Jawa Barat itu ada kota, misalkan kota Bandung, Depok, Bekasi. Tapi juga ada kabupaten yang gunung-gunung, pelosok, pantai, pedalaman, penjangkauannya sangat susah secara mobilitasnya. Jadi itu salah satu tantangan pertama. Kedua, daerah-daerah itu kecepatannya tidak sama. Nah, ini tugas dari provinsi, memotivasi, memberikan solusi agar teknik-teknik mempercepat itu bisa merata. Kemudian infrastruktur tidak merata dan juga terbatas ya. Jumlah puskesmas kita hanya sekitar kurang lebih 1000-an, dalam teori WHO idealnya 5.000. Sehingga dengan modal hanya seperti itu, bagaimana kita bisa mensukseskan 37 juta. Kemudian dari sisi media, berita-berita hoax yang membuat masyarakat tidak termotivasi masih ada juga, tentunya harus kita luruskan, kita lawan. Walaupun ada yang anti vaksin, divaksin juga. Jadi ya, hal itu menunjukkan jangan terlalu percaya dan serahkan pada ahlinya ya. Kalau mau nanya vaksin ya ke dokter, jangan ke pemusik. Contohnya begitu. Nah, problem utamanya menurut kami itu suplainya tidak proporsional. Ada provinsi-provinsi yang penduduknya sedikit tapi vaksinnya banyak. Tentulah persentasenya menjadi besar. Ada provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, vaksinnya sedikit dikasihnya. Karena domain yang ngasih kan dari pemerintah pusat. Maka kalau dipersentasekan, terkesan masih jauh. Padahal karena jumlah vaksinnya saja yang sedikit. Kalau dikasihnya banyak, sesuai proporsinya, maka presentasinya juga akan setara. Nah, kemudian vaksin ini dibagi ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Tapi kan hidup ini tidak hanya urusan pemerintah dalam artian khusus ya. Ada juga dari TNI Polri. Ya, kalau dari pemerintah itu ada puskesmas, ada rumah sakit, klinik, ada mobil yang kita konversi. TNI Polri ini luar biasa, ditargetkan 40-an% vaksinasi bagi 2 Pemda itu adanya di TNI Polri. Disebutnya serbuan sesuai ininya kira-kira begitu ya. Nah, kita membutuhkan yang lain-lain ini, alhamdulillah sudah banyak, karena semua harus bela negara, siapa yang mampu, siapa yang siap, kita lindungi anak-anak kita, masa depan kita. Ada organisasi kemasyarakatan, banyak, hatur nuhun. Ada organisasi profesi, ya, hatur nuhun. Ada komunitas, hatur nuhun. Ada institusi pendidikan, ya, yang sangat berkepentingan untuk membuka tatap muka. Dari mulai perguruan tinggi, sekolah-sekolah, khususnya di Jawa Barat kita minta kan, kemudian juga ada pesantren dan institusi pendidikan lainnya. Ada partai juga, saya hadir beberapa kali, hatur nuhun. Ini penting supaya partai juga tidak hanya muncul 5 tahun sekali, tapi pada saat seperti ini, interaksi melindungi masyarakat sangat dibutuhkan. Kemudian juga ada kelompok bisnis ya, ada e-commerce, macam-macam. Jadi inilah aktor-aktor yang sekarang sedang sibuk menyelesaikan target 37 juta. Nah, pertanyaan tadi, pada saat suplai vaksin ada yang kecil, ada yang banyak, itu gimana? Nah, urutannya itu selama ini adalah pemerintah pusat
itu memberikan kuota kepada kota kabupaten, itu angkanya itu udah dikunci ya. Kemudian provinsi ditugaskan untuk mengirimkan. Jadi memang peran provinsi di sini dalam pandangan saya kurang maksimal karena yang ngatur berapa ke kota kabupaten itu dari pusat. Kita hanya nerima dan nggak boleh lama-lama. Pernah satu kali kita coba atur untuk subsidi silang, disebutnya kita nimbun, pernah kejadian gitu ya. Padahal maksudnya yang lambat kita ambil dulu, yang cepat kita kasih, kira-kira begitu. Nah ini masih jadi tantangan ya. Nah Jawa Barat, kalau kata Presiden harus beres bulan Desember, itu membutuhkan kurang lebih 15 juta dosis vaksin. Ya. Jadi jangan bicara, oh ini kurang ini, kalau suplainya saja nggak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah, problemnya adalah suplainya yang belum pasti. Ini yang saya sebut masalah utama. Kalau berhasil dijamin 15 juta dosis buat warga Jawa Barat, maka targetnya adalah 500.000, setengah juta orang harus disuntik per hari. Nah, alhamdulillah 2 bulan lalu kita masih 50.000 per hari. Per kemarin akhir Agustus ini rata-rata hariannya kita sudah juara Indonesia 235.000 dan kita testing pada saat tanggal 28 kita bisa 420.000, luar biasa. Tapi tadi percuma kita bisa setinggi ini kalau dosisnya nggak ada. Makanya banyak bupati nge-WA saya, Pak Gub kurang, Pak Gub habis. Jadi dan saya nggak pegang si vaksinnya, makanya saya cuman ya nyampein si curhatnya kota kabupaten ke pusat. Ya. Nah, berapa sih yang udah dikasih pusat? Kita udah dikasih 18,6 juta, sudah disuntikan 14,4 juta, atau total 77,4 dari yang dikasih. Kemudian dari yang sudah dikasih itu dosis pertama itu ada 24,5% atau 25% untuk 9,4 juta penduduk. Jadi ada 9,4 juta penduduk dari 37 juta yang sudah disuntik dosis 1. Kemudian dosis 2 artinya orang yang sudah dosis 1 sudah waktunya ada 5 juta, totalnya 13,8. Jadi kalau ditanya Jawa Barat udah berapa persen? Ya 25%, nggak belas-belas, udah lewat. Mungkin data lama. Nah jadi itu pertanyaannya. Kalau Desember mau beres, tolong please gitunya suplai ke Jawa Barat tidak kurang dari 15 juta dosis. Kami akan bereskan mendekati 500.000, sudah hampir tercapai kemarin. Tapi kalau Jawa Barat berhasil di bulan Desember, alhamdulillah. Tapi kalau kita dengar Desember provinsi lain belum, ini artinya belum ada yang selamat sebelum semuanya sudah selamat. Jadi no one safe until everyone is safe. Maka doa saya, kalau Jawa Barat berhasil, kita doakan provinsi lain juga berhasil, supaya se-Indonesia terlindungi oleh vaksin. Vaksin itu ibarat payung, melindungi kita tidak basah kuyup, tapi kalau kecipratan ya kadang-kadang ada. Kadang-kadang kita masih kena COVID, tapi tidak ada kasus yang mematikan bagi mereka yang sudah vaksin. Di Jawa Barat terbukti yang vaksinasinya tinggi, tingkat kematiannya sangat rendah, yang vaksinasinya rendah, tingkat kematian sangat tinggi. Saya kira inilah ya, jadi bisa kebayang ya di otak saya kerumitan ngurusin vaksin, jumlah lingkarannya aja banyak sekali. Tapi tetap semangat, karena tugas pemimpin melindungi, melayani, dan memudahkan urusan masyarakat. Menuju 37 juta warga Jawa Barat divaksin Desember 2021. Amin, doakan.